Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azaliyah Sanalam Syahnuddin Hamzah. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 12 Tangerang Selatan, kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mitosis dan meiosis. Mitosis dan meiosis itu apa sih? Kalau mitosis itu pembelahan sel yang terjadi di sel tubuh, yaitu autosom. Sedangkan meiosis itu adalah pembelahan sel yang terjadi di sel kelamin atau gonosom. Apa pembeda lain? Kalau mitosis itu 2N menjadi 2N. 2N itu induk dan 2N itu anak. Kalau meiosis itu 2N menjadi N, 2N induk dan N itu anak. Maka dapat disimpulkan kalau mitosis itu memiliki sifat anakan identik, sedangkan meiosis memiliki sifat anakan non-identik. Perbedaan lainnya yaitu pada mitosis terjadi 1 kali tahapan, sedangkan meiosis terjadi 2 kali tahapan. Nah, sekarang kita membahas tentang mitosis. Pembelahan mitosis itu tahapannya apa aja sih? Pembelahan mitosis itu ada pertama interfase atau fase istirahat, yaitu sel tidak membelah. Interfase terbagi menjadi 3, yaitu G1, S, dan G2. G1 itu apa sih? S dan G2 itu apa sih? G1 yaitu adalah fase pertumbuhan. S itu sintesis atau replikasi DNA. Dan G2 adalah persiapan sebelum terjadi mitosis. Yang kedua, terjadi karyokinesis atau pembelahan sel. Karyokinesis dibagi menjadi 4, yaitu P, M, A, dan T. P yaitu profase, M itu metafase, A itu anafase, dan T itu telofase. Dan yang ketiga atau terakhir yaitu sitokinesis atau pembagian atau pembelahan sitoplasma. Menjelaskan lebih detail mengenai PMAT, profase, metafase, anafase, dan telofase pada mitosis. Pada profase 1, sentrosom membelah menjadi 2, yaitu menjadi 2 sentriol. Sentriol bergerak menuju kutub berlawanan, membran nukleus dan nukleus pun memudar, kromatin menebal menjadi kromosom. Selanjutnya profase 2, kromatin menebal menjadi kromosom dan muncul benang spindel dari sentriol. Selanjutnya, tahap prometafase, sentriol sudah berada di ujung kutub berlawanan, kromosom berada di garis ekuator. Selanjutnya, metafase, kromosom berada di tengah atau di garis ekuator dan benang spindel mengikat kromosom. Selanjutnya, tahap anafase, kromosom dipisahkan oleh benang-benang spindel. Terakhir yaitu proses telofase. Telo itu yang berarti ujung, terjadi kedua inti sel yang telah dipisahkan bergerak ke arah yang berlawanan, ke arah ujung yang berlawanan. Maka terbentuk 2 sel. Kemudian disintesis, muncul lagi membran intinya dan juga nukleus. Pada proses pembelahan meiosis, sebenarnya kurang lebih tahapannya sama dengan mitosis. Pada meiosis terjadi profase, metafase, anafase, dan telofase. Namun kalau meiosis itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, terbagi menjadi 2. Ada meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 terjadi profase 1, kromosom dibentuk, kemudian metafase 1, kromosom di bidang ekuator, benang spindel mengikat kromosom, anafase 1, kromosom dipisahkan oleh benang-benang spindel, telofase 1, kedua inti sel bergerak ke ujung yang berlawanan menjadi terbentuk 2 sel, dan disintesis muncul kembali nukleus dan membran intinya. Pada meiosis 2 terjadi profase 2, yaitu sentrosom menjadi 2 sentriol, tersusun benang-benang spindel, kromatid menuju bidang ekuator. Pada metafase 2, kromatid berada di bagian tengah, berjajar rapi, dan benang spindel mengikat kromosom. Anafase 2, kromatid dipisahkan oleh benang-benang spindel. Dan telofase 2, nukleus mulai terbentuk kembali, membran sel mulai terlihat, benang-benang spindel menghilang, membentuk 4 sel anakan.
kembali lagi ke sitokinesis. Sekian penjelasan mengenai mitosis dan meiosis dari saya. Mohon maaf atas kekurangan yang saya buat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.